Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya bersama kita. Amin, haleluya. Setelah berapa bulan kita tidak ketemu? Ya, saya lihat sih memang tambah putih ya semua ya, karena mungkin di rumah aja. Puji Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita boleh ada di tempat ini semua karena kebenaran Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Oleh sebab itu, saat ini kita datang ke tempat ini untuk sungguh-sungguh membawa hati kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Siap memuji Tuhan pada pagi ini? Amin, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami. Seberapapun kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu saat ini sebagai ucapan terima kasih kami. Betapa besarnya kasih-Mu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila setiap pujian penyembahan kami, biar semua berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pada pagi ini. Haleluya, Yesus, haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan.
Shalom saudaraku, kita ketemu lagi di ibadah perdana ini di tahun 2021 untuk kita. Walaupun lewat media, saya percaya kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita mau berdoa sebelum perenungan firman. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan renungkan firman-Mu. Mari kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami, baik yang ada di rumah, dimanapun saudara jemaat-jemaat kami yang ada. Tapi kami berdoa Tuhan Yesus agar kami terus dalam Tuhan untuk beribadah, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman-Mu, kami terima dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya saudaraku, perenungan kita di ibadah perdana ini di tahun 2021 untuk kita jemaat kita di Pondok Daun dan Pondok Daud. Saudaraku, tema kita adalah berjalan bersama Tuhan makin lama makin kuat, saudaraku. Saudara, hari-hari ini banyak tantangan-rintangan, tapi kalau kita dalam Tuhan makin lama makin kuat. Amin, saudaraku. Yesaya 40 sebagai ayat firman Tuhan kita, ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 yang berkata bahwa tidakkah kau tahu dan tidakkah kau mendengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Perhatikan saudaraku, di ayat yang 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, firman Tuhan dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, yang daripada Tuhan. Saudaraku,
Saya percaya di tahun yang baru ini kita mendapat kekuatan yang baru. Amin. Nah, untuk kita mendapatkan kekuatan baru, kita harus berjalan bersama Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya berjalan bersama Yesus, maka saya percaya kita akan makin lama makin kuat. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita berjalan bersama Tuhan makin lama makin kuat? Ada beberapa hal untuk kita renungkan di pagi hari ini. Saudaraku, yang pertama, kita harus berdiri teguh, jangan goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Kalau kita baca, kita garis bawahi bahwa begini dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, ini yang penting saudaraku. Hari-hari ini butuh yang namanya keteguhan kita. Jangan goyah iman kita. Kita harus apa juga untuk kita kuat dalam Tuhan. Kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kita lari dari pekerjaan Tuhan. Kalau kita diberikan tanggung jawab, marilah kita bersama-sama, saudaraku, untuk tanggung jawab, untuk kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di hari-hari ini, saudaraku. Dan yang kedua, saudaraku, perenungan kita adalah untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan, makin lama makin kuat dalam Tuhan. Yang kedua adalah jadikan firman Tuhan itu menjadi prioritas kita setiap hari, saudaraku. Karena itulah sebuah kekuatan. 1 Yohanes 2 ayat 14 berkata, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Wow, saudaraku, hari-hari ini kita belajar firman Tuhan. Fondasi kita akan semakin kuat ketika kita berjalan dalam prinsip firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dikatakan firman Tuhan, kamu akan mengalahkan yang jahat. Wow, saudaraku, prinsip dunia hari-hari ini membawa kita kepada hal-hal yang jahat. Tapi ketika kita memprioritaskan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, maka kita akan mengalahkan hal-hal yang jahat dalam dunia ini. Yang ketiga, saudara, kita perenungan kita. Yang ketiga adalah untuk kita makin lama makin kuat di dalam Tuhan. Jangan terbawa arus, saudaraku. Kita harus melawan arus. Apa kata firman Tuhan? Ibrani 2 ayat yang pertama berkata begini, karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Artinya gini, saudara, hati-hati ketika kita mendengar sesuatu hal-hal, mungkin hoax atau mungkin hal-hal yang tidak benar, lalu kita percaya. Hati-hati, saudaraku, jangan kita terbawa arus. Hari-hari ini dunia membawa kita semakin membawa arus dengan prinsip dunia. Tapi orang-orang yang percaya makin lama makin kuat dalam Tuhan, dia melawan arus dengan prinsip firman Tuhan, saudaraku. Yang keempat adalah untuk perenungan kita, bertumbuh dalam iman dan menjadi dewasa, saudaraku. Ibrani 4 ayat 2 berkata, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Perhatikan, firman Tuhan ini menasihati kita agar kita jangan sampai kita tidak bertumbuh dalam iman kita, saudaraku. Tapi saya percaya saudara dan saya belajar untuk kita bertumbuh dalam iman, dan kita semakin hari menjadi semakin dewasa, saudaraku. Dewasa dalam apa? Dalam iman kita. Lewat melalui apa, saudaraku? Lewat persekutuan, lewat KKA, saudaraku. Di situ adalah kekuatan untuk kita bertumbuh menjadi semakin hari semakin dewasa dalam iman kita, saudaraku. Dan yang terakhir, poin yang terakhir untuk kita perenungan kita pada pagi hari ini adalah percaya bahwa roh dalam kita lebih daripada roh yang ada di dalam dunia ini, saudaraku. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, saudara. Ingat, saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh Allah sudah ada dalam diri kita, dan kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, kita adalah ciptaan baru. Artinya roh Allah sudah ada dalam kita, dan roh Allah kita yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya kita bisa mengalahkan roh-roh yang ada dalam dunia ini. Wow, saudara, ketika kita belajar percaya bahwa roh yang dalam kita lebih besar, maka kita tidak gampang digoyahkan oleh dunia ini. Itu sebabnya, saudara, mari terus berjalan bersama dengan kasih karunia Tuhan mengalir terus dalam hidup kita, maka kita makin lama makin kuat. Efesus 6 ayat 10 berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan
di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam Tuhan engkau akan kuat dan kuasanya akan menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang singkat ini, yang boleh membawa kami semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Di tahun 2021 ini banyak hal-hal, tantangan, rintangan. Bahkan di masa pandemi ini Tuhan, banyak hal-hal yang membuat kami semakin merosot. Tapi kami percaya kami berjalan bersama Tuhan, makin lama makin kuat dalam Kristus Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati setiap keluarga yang mendengar, yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami semua dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, firman Tuhan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.